Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita kembali lagi ke Fajar Official Podcast ya. Kali ini kita bersama Pak Andi Hadi Ibrahim Baso. Beliau ini sudah memasuki periode kedua ya Pak ya, sebagai anggota DPRD Makassar. Kali ini di periodenya ini duduk di Komisi A ya Pak ya, yang membidangi pemerintahan dan perizinan ya Pak ya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Pak. Ini yang baru-baru ini kita ketahui ya Pak ya. Ini Pemkot ini baru menyegel salah satu tempat hiburan malam di Makassar. Nah itu terkait adanya sejumlah dokumen perizinan yang tidak dilengkapi Pak. Bagaimana ini Bapak menanggapi hal tersebut? Karena ini ada dampaknya melebar kemana-mana Pak, kayak misalnya ada pergaulan bebas ya dalam tanda kutip, itu sudah melanggar norma ya Pak ya? Iya. Ya. Baik, alhamdulillah para pemirsa sekalian, dan semoga kita sehat-sehat insya Allah. Di tengah kita terus berjuang untuk bagaimana diri kita ini semakin bagus, keluarga serta masyarakat ya yang khususnya ada di Kota Makassar. Ya kita memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita masih alhamdulillah ada di barisan orang yang baik-baik. Ya, dan salawat serta salam pada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Terkait dengan fenomena-fenomena yang beberapa hari ini terus diangkat di media cetak maupun media sosial ya, di digital ya, tentu ya memang menjadi persoalan yang kita inginkan ke depan ini clear ya. Kenapa kita ingin mengatakan bahwasanya negara kita ini negara yang berdasarkan hukum. Tentu kalau berdasarkan hukum ada sistem bermainnya, ada aturan bermainnya. Ya, kalau tidak mau diatur, tidak boleh hidup di bangsa ini. Ya, nah oleh karena itu apa yang kita saksikan tentang bagaimana perizinan kami di Komisi A, ya luar biasa, sidak demi sidak kami lakukan. Ya, baik itu ya sidak ya masalah tempat hiburan malam, ya tempat ya gudang di tengah kota, ya kemudian tempat ya lain-lainnya, bahkan di tempat pemerintah pun kami sidak, di kantor lurah, kantor camat. Dan memang beberapa yang saya lihat ini harus tuntas ya. Kenapa kalau tidak tuntas, misalnya apa yang terjadi yang disampaikan tadi tentang banyak ya, bukan hanya satu sebenarnya ya, kafe juga, banyak kafe-kafe yang harusnya nanti kita ingin nanti membuat regulasi. Apalagi ini saya lihat Pak Api kemarin langsung menginstruksikan OPD terkait untuk mensegel mensegel karena izin minolnya itu penjualan minol yang bermasalah. Dan bukan cuma itu, hotel-hotel juga ya. Kita baru-baru sidak di Hotel Gamara, ya memang UPL-nya yang tidak ada. Itu perlindungan konsumennya itu, kalau misalnya tiba-tiba rubuh bangunan, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, nah ini maksudnya kami untuk apa? Merapikan semuanya, harus ada izin ya, dan tentu perizinan ini ada instansi terkait yang memang melakoninya ya. Makanya tempat-tempat hiburan malam itu diatur, itu ada jamnya, dia harus beroperasional misalkan ya. Ini kebablasan, ada yang diberikan izin tapi kebablasan sampai jam 5, mau jam 5 baru tutup. Ini tidak menghormati ya. Nah, kita ingin mengatakan, saya tegas di Komisi A mengatakan, yang melawan pemerintah sistem bubarkan, tutup ya. Dan saya sangat mengapresiasi ya pemerintah Kota Makassar kalau berani untuk berbuat demikian ya. Fungsi kami adalah fungsi mengawasi ya. Nah oleh karena itu ya tindakan-tindakan yang ingin melawan hukum ini harus ditertibkan ya. Saya sepakat tindakan yang diambil Pak Wali Kota dengan tegas untuk
menyegel sementara sampai ada izin. Karena apa? Ini yang kita khawatirkan. Kalau dampak-dampak sosial ini masyarakat Makassar masih sabar ini. Ya, saya khawatir kalau terjadi penjarahan seperti yang lalu karena tidak sabar nih. Ya, akhirnya apa? Masyarakat yang bertindak. Ya, nah oleh karena itu betul kita sama-sama cari uang ini. Ya, ya. Tapi ada aturannya. Ya, sampai-sampai di tempat itu ada yang tidak senonoh diperlihatkan dan itu viral. Ya, makanya Pak Api mengambil tindakan akan membuat perda itu. Ya, LGBT ya kita sepakat. Artinya ya bukan bentuk kriminalisasi kepada kelompok ini yang kedapatan kan laki-laki baku cium dengan laki-laki. Ya kan? Nah, pertanyaannya kepada masyarakat, maukah anak kita begitu yang ya nantinya ada terkontaminasi dengan budaya itu? Bugis Makassar tidak begitu, bro. Ya, nah oleh karena itu ya penting untuk kita buatkan regulasi. Regulasi ini adalah sifatnya nanti edukasi, pembinaan, ya pembinaan seperti perda yang dilakukan di Bogor. Ya, saya selaku ketua komisi D pernah, tetapi luar biasa juga orang yang ada di belakangnya itu. Ya, di belakangnya itu untuk apa? Jangan mikir bahas apa dan sebagainya. Maksud saya membahas, kami ini akademisi, bukan hanya sebagai politisi. Ya, kami ingin membuat regulasinya supaya orang-orang yang termarginalkan seperti itu ada pendekatan pemerintah dan pendekatan kita semuanya untuk kita sama-sama melakukan edukasi kepada mereka sehingga apa? Mereka juga tidak termarginalkan. Oh, ternyata kita bisa bergaul dengan mereka apa dan sebagainya. Tapi ini orang selalu mengatakan kalau kita buat hal-hal begitu langsung tindakannya apa? Hukum, kriminalisasi, bukan. Maka coba baca-baca itu perdanya Kota Bogor itu. Nah, ini juga kita ingin hadirkan di Kota Makassar, tetapi saya minta ya perda ini langsunglah ya pemerintah Kota Makassar yang menginisiasi. Karena mereka lah yang nantinya kalau power mereka adalah memang menjaga bentuk pemerintahan ini supaya apa? Ada ketertiban di dalamnya. Dan kita ingin juga perda-perda yang lahir itu bukan hanya sekedar slogan hitam di atas putih, tapi tidak ada implementasi di lapangan. Ya, jangan hanya seminggu ya itu diawasi, ditindaki, ke depan buka lagi. Ya, ini ada apa? Kita ingin apa? Semuanya tertib hukum. Ya, tempat-tempat kafe-kafe ya. Kenapa? Ya, mohon maaf saya harus buka di sini. Sulawesi Selatan ya ini sudah ranking 4 secara nasional pengguna narkotika terbesar di Indonesia. Ya. Ini kalau kita semuanya tidak bahu-membahu, kasihan regenerasi kita yang akan datang. Nah, oleh karena itu ya mari ya kita sama-sama, karena kota kita ini ya disebut dengan, kalau di Aceh itu Serambi apa itu? Serambi Madinah ya. Iya. Kalau gitu Serambi Mekah di sini ya. Apalagi tentu semua kalangan umat beragama di Kota Makassar ini yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu baik itu minol, narkotika dan pergaulan yang sudah keluar daripada budaya kita ya, itu semuanya ya harus diberikan tindakan. Ya, kenapa demikian? Karena leluhur kita di Bugis, Makassar dan Toraja apa dan sebagainya semua adalah leluhur-leluhur yang baik. Dan oleh karena itu mari kita menjaga Makassar ini dengan apa? Kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, oleh karena itu tindakan di lapangan, karena fungsi kami itu harus melibatkan baik itu eksekutif maupun legislatif ya. Kemudian masyarakat ya, masyarakat. Nah, ini sudah diberikan sebenarnya ya, bagaimana di Makassar itu THM itu ada, bagaimana kafe itu ada, bagaimana gudang itu ada, kan semuanya ada aturannya. Kalau semuanya bermain dengan aturan, insya Allah enak ya, bukan pelarangan ya, bukan, tapi ada aturan yang harus ditempuh bagi mereka. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pengusaha-pengusaha ya. Mari ya kita ikuti instruksi daripada aturan ya, yang pemerintah bikin, karena ini adalah merupakan negara yang harus ya ada berdasarkan hukum. Kalau itu ini kan pasti tidak ada keributan-keributan, itu maksud saya. Pak. Baik, itu tadi kan Pak THM itu ada, terus kafe menjamur,
Sementara kan perizinan itu Pak, kalau mau dibilang agak sulit ini didapat Pak. Tapi bisa-bisanya itu ada yang beroperasi tapi tidak lengkap dokumen perizinannya. Itu apakah ada oknum yang bermain dalam pemerintahan sendiri atau bagaimana itu Pak? Ini era keterbukaan, era digitalisasi. Ya, semua oknum yang bermain dengan zaman sekarang ini pasti akan ketahuan. Nah, oleh karena itu, karena ini pemerintahan baru di Makassar, saya sangat sepakat dengan Pak Api. Siapapun orangnya, ya belum sampai siapapun orangnya, kalau dia memang betul-betul melanggar daripada tatanan apa yang sudah dibuat, dan kalau itu juga adalah oknum pemerintahan, tidak segan-segan beliau ganti. Ya, nah oleh karena itu, ya itu yang mungkin yang menjadi landasan kita bahwasanya tidak ada orang yang kebal hukum. Ya, sekebal-kebal hukumnya dia, pasti di suatu saat dia akan ya kelihatan juga bobroknya. Nah, oleh karena itu jadi ikuti saja regulasi yang ada. Kalau saya ingin Anda tetap eksis, usaha masih ada, ikuti aturannya. Kan mekanismenya ada, ya. Yang paling tidak ya saya juga mengingatkan OPD, jangan sampai Anda bermain person kepada pengusaha. Ini kan bikin hancur, ya. Kenapa ada sertifikat misalnya muncul 2? Pasti ada orang dalam yang bikinkan. Betul, ya. Tidak mungkin orang luar bisa bikin. Artinya, ya Anda semuanya disumpah dengan jabatan. Ya jangan sampai ya mempergunakan jabatan untuk memperkaya diri. Ya, nah oleh karena itu ini penting untuk dilihat. Dan saya rasa insya Allah dengan ada job-job apa sekarang ini untuk penentuan dia jadi pejabat, ada alur-alur yang sudah dibuat oleh pemerintahan sekarang Pak Apik dan Ibu Alia. Ya untuk apa memang betul-betul ya para kadis nantinya, para pimpinan-pimpinan OPD ini mereka menjalankan tupoksinya dengan berdasarkan aturan yang ada. Ya hindari ya namanya ya person demi person untuk melegalkan sesuatu yang salah. Ya dan pasti akan ketahuan itu. Nah kan untuk itu menghindari hal-hal seperti itu Pak, apakah dimungkinkan di Dewan itu ada semacam wadah ketika masyarakat menemukan sesuatu tapi dirahasiakan yang si pelapornya ini Pak? Jadi kan kayak maksudnya kan tidak enak, ini mungkin persaingan bisnis atau apa yang begitu ya Pak ya. Jadi mekanisme di Dewan memang namanya sidak. Setelah sidak ada namanya dipanggil rapat dengar pendapat. Ya intinya begitu rapat dengar pendapat semua dipanggil, para pelaku usaha, ya kemudian pihak perizinan, badan hukum, camat, lurah dipanggil semua. Nah ketika mereka sudah berdengar pendapat biasanya kami ada rekomendasi. Rekomendasi itu kembali kepada ya pemerintah. Ya kami ini bukan penindak. Ya kami ini cuma menengahi supaya berjalan sesuai dengan aturan, ya sehingga dipanggillah mereka untuk rapat dengar pendapat. Nanti disitulah diinikan. Jadi fungsi kami ini adalah mengawasi. Ya. Cuma memang kendala ketika kita sudah melakukan RDP dan mengembalikan kepada pihak ini, biasanya mungkin sanksinya ada cuma tidak lama, begitu lagi berulang lagi. Apa yang jadi masalah yaitu bagaimana monitoring pemerintah secara aktif, ya tidak hanya sepekan untuk mengevaluasi terus ini, ya kafe-kafe, kemudian THM, pelaku-pelaku usaha di Kota Makassar. Saya rasa ya semuanya ingin memburu keuntungan yang banyak, tapi kalau memburu keuntungan yang banyak dengan cara-cara yang tidak baik, ya pasti juga tidak baik hasilnya. Betul, ya. Kita ingin kota kita ini berkah, ya keberkahan itu tidak melihat dia punya besar, boleh jadi sedikit didapat tapi berkah. Berkahnya di mana? Rukun masyarakatnya, tertib di dalamnya, tidak terjadi membusur, tidak banyak narkotika yang berjalan, narkoba di dalamnya, tidak banyak perkelahian, tidak banyak kriminalitas, itu berkah. Ya, tidak mengukur banyak atau sedikitnya, tetapi bagaimana kedamaian di kota itu harus muncul. Betul, Pak. Ya. Kayaknya habis ini masih banyak sidak-sidak yang mau dilakukan sama Komisi A ini ya Pak ya? Saya sih tidak hanya satu THM. Kemana ya. lagi Pak? Tidak hanya satu THM yang perlu kayak dipanggil oleh pemerintah kota. Kalau bisa ada tahapan berkala, ya mereka dikumpul, pemerintah hadir, ya kita mengevaluasi saja, ya mengontrol, ya
untuk memberikan apa edukasi, mengingatkan terus para pelaku usaha di Makassar ini. Ya, belum lagi masalah parkir, ya ini parkirnya insya Allah kena PD direksinya ya, selamat ya Pak Ara ya, untuk beliau merapikan sistem perparkiran. Saya sepakat kalau ada satgas yang dibentuk, satgas bersama, di situ ada kepolisian, ada TNI, ya, untuk apa? Kita sama-sama mau melihat perparkiran di Kota Makassar ini. Coba hitung saja, bukan main pemasukan itu. Kalau satu kendaraan saja, berapa kendaraan, berapa juta kendaraan di Makassar ini? Setiap hari parkir, bayar parkir. Ya, nah ini harus dikelola dengan baik, tentu dengan cara-cara yang ya mulia, dengan baik, dan terus ya mengkondisikan. Bayangkan banyak sekali orang yang dia bisa pekerjakan itu, ya. Tetapi memang kita belum melihat dividen yang signifikan daripada parkir ini untuk memberikan kontribusi APB yang baik di Kota Makassar, karena banyak kebocoran ya, kantong pribadi ya, parkir liar apa dan sebagainya. Tapi saya rasa ke depan ini sudah mereka tahu, para direksi tahu bagaimana bentuk-bentuk perbaikannya. Saya sepakat ada satgas ya, dibentuk dari TNI, kepolisian ya, dikerjasamakan dengan pihak-pihak ya, semua elemen yang terkait, dan saya rasa itu akan memberikan kontribusi yang baik untuk Kota Makassar. Masya Allah, pokoknya ini demi kebaikan bersama ya Pak ya, supaya Makassar ini kota dunia betul-betul terwujud aman, damai, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi bincang-bincang singkat namun penuh gizi ya, penuh daging ya Pak ya. Pokoknya ini kita tunggu lagi apa program-program dari Komisi A ini yang bisa bersinergi dengan ide-ide dari Pak Wali ini. Jadi ada tadi mau bikin perwali ya Pak ya, mau bikin ranperda. Itu ranperda yang anti LGBT itu sebenarnya sebelumnya, di periode sebelumnya sudah pernah ya Pak ya? Iya, sudah pernah kita masukin, cuma hilang ya. Semoga berhasil ini Pak ya. Artinya jangan ada usah khawatir bagi orang-orang pelaku demikian. Kami saudara Anda ya. Kami ini pendidik. Tentu kita akan membuat regulasi, dan bukan kami sebenarnya yang bikin. Itu ada tim penaskah akademik, tinjauannya itu akan jauh ditinjau, melibatkan banyak kolaborasi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir ya, karena dalam jiwa-jiwa kami ini insya Allah ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Anda saudara kami ya, bukan musuh kami ya, yang harus kami manusiakan ya. Bukan artinya memberantas, bukan, tapi kita harus memanusiakan sesama manusia ya. Sejahat-jahatnya orang ya, kalau orang baik pasti dia selalu menginginkan saudaranya untuk jadi baik. Itu menjadi tinjauan kami, sehingga tidak usah khawatir kalau peraturan daerah itu dibuat ya, bukan untuk memenjarakan orang, bukan, tapi bagaimana mengedukasi, memberikan bimbingan sehingga kami bisa dekat dengan Anda juga ya, sehingga pemerintah bisa masuk juga untuk memberikan pembelajaran, sehingga kerja Anda juga bisa semakin meluas, bisa masuk di pemerintahan, bisa masuk di tempat-tempat lain, bukan hanya ya, mohon maaf, bukan hanya di salon, bukan hanya di gym ya, tetapi semakin luas ada. Karena apa? Ya, Anda adalah saudara kami yang harus kami manusiakan itu. Masya Allah ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ustaz Hadi ini Ketua Fraksi PKS ya Pak ya, di sini. Amin ya. Makasih. Kita akan jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.